Pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Materi ini untuk anak-anak SMA kelas 11 MIPA. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Mari kita mulai. Bahasan perpindahan kalor ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi kita akan bahas tiga materi ya. Perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor yang tidak disertai dengan perpindahan partikel zat penghantarnya. Jadi hanya kalornya yang berpindah, partikelnya, zatnya tidak berpindah. Contohnya misalnya besi dipanaskan, atau mungkin kalian memanaskan sendok ya, itu yang berpindah hanya kalornya. Waktu kita pegang mungkin di bagian pegangannya tidak panas, tapi lama-kelamaan panas karena kalornya merambat. Tapi yang berpindah hanya kalor, sedangkan zatnya atau sendoknya tidak bergerak. Maka konduksi ini, peristiwa konduksi hanya ada pada zat padat. Nah, besar kalor perpindahannya ini simbolnya H atau Q per T, kalor per waktunya, laju kalornya ya, Ka delta T per L. Jadi H ini besar kalornya atau laju kalornya, Q per T ini. Lalu K adalah konduktivitas termalnya, satuannya watt per meter Kelvin. Lalu luasnya, luas penampangnya meter persegi. Delta T itu perubahan suhunya, dipanaskan dari suhu berapa sampai berapa. L-nya adalah sepanjang ya, karena zat padat berarti panjangnya atau L-nya itu. Kemudian yang kedua, konveksi ya. Tapi ini masih salah ini. Ini konveksi ya anak-anak ya. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai. Jadi ini disertai menggunakan dengan perpindahan partikel zat. Konveksi terjadi pada fluida. Jadi fluida itu pada zat alir ya, zat cair atau gas. Beda dengan konduksi tadi. Jadi konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Nah, laju kalornya H Q per T adalah H kecil A kali delta T. H ini koefisien konveksinya ya, satuannya adalah Joule per sekon meter pangkat 2 Kelvin. Luasnya A, delta T-nya adalah perubahan suhunya. Lanjut, radiasi. Ini masih salah juga. Radiasi adalah perpindahan kalor dengan cara benda memancarkan panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik ya. Jadi berpindah tapi dengan memancarkan, jadi serentak saja dalam bentuk gelombang elektromagnet. Contohnya cahaya matahari memancarkan sinarnya ke permukaan bumi gitu. Itu kan serentak ya. Nah, W-nya energinya, Q per T laju kalornya juga, laju perpindahan kalornya. Ini E to A T pangkat 4 ya. E itu emisivitas bahan, ini namanya daya serap atau daya pancar. Untuk biasanya benda hitam sempurna ini E-nya 1, karena warna hitam ini memiliki daya serap yang besar ya. Jadi anggap E-nya nilainya 1. Kemudian tau, ini bacanya tau, ini konstanta Stefan Boltzmann. Nilainya sudah tertentu 5,67
kali 10 pangkat 8 watt per meter pangkat 2 Kelvin pangkat 4. Lalu T suhunya ya, ini tidak ada keterangannya, tapi kita tahu bahwa T adalah suhunya, pada suhu berapa permukaannya berarti. Misalnya cahaya matahari memancarkan sinarnya pada luasan 1 cm persegi begitu, pada suhu 27 derajat Celcius. Berapakah laju kalornya? Berapakah energinya gitu ya. Energi yang merambat pada permukaan bumi itu. Jadi dihitung semuanya. Ini anggaplah bendanya dengan permukaan yang hitam sempurna. Itu E-nya 1, lalu tau-nya ini, A-nya ini 1 cm persegi menjadi meter persegi. Lalu T-nya, jangan lupa pada rumus fisika, kalau ada rumus T ini, walaupun diketahui derajat Celcius, jadikanlah Kelvin untuk masuk di dalam rumus ini. Ya, kesimpulannya ini energi pada radiasi ini sebanding dengan T pangkat 4, karena ini adalah konstanta semuanya. Ya, sekarang contoh soalnya. Nomor 1, nah ini contoh soal yang sudah penerapan ya anak-anak. Jadi ini ada 2 buah batang peki, ini pekinya dengan ukuran yang sama tetapi jenis logam yang berbeda dilekatkan seperti gambar. Ini gambar ya. Nah, tambahkan sendiri ini gambar. Jika koefisien konduksi termal P 2 kali koefisien konduksi termal Q, berapakah suhu pada bidang batas P dan Q? Ya, anak-anak, ini soal yang sangat umum ya, biasanya di ujian-ujian, di ulangan ini, jadi langsung saja untuk soal konduktivitas, soal yang udah penerapan ini. Ada 2 logam direkatkan seperti ini ada sambungannya, ini P, ini Q, di ujung P 90 derajat Celcius, di ujung Q-nya 0. Berapakah yang di sini ya, anggaplah T. Nah, jawabannya kita gunakan rumus Ka delta T per L, tapi ini untuk P semua, ini untuk Q ya. Nah, di sini ada K dari P 2 kali dari Q. 2 kaki, ini Kp-nya kita masukkan, ini tetap ya, masih. Nah, sedangkan ini T-nya di sini. T-nya ini delta T-nya pastinya dari 90 sampai ke T-nya ini. Tidak tahu, tetapi yang jelas T-nya pasti di bawah 90 sehingga 90 min T. Nah, sedangkan di sini ini T min 0 karena delta T-nya atau T campurannya ini pasti di atas 0, kalau ini di bawah 90 sehingga di sini T min 0. Nah, ini dicoret ya karena ada K, lalu A-nya ini sama kan karena direkatkan seperti itu. Ya, ini L-nya panjangnya sama. Ya, ini luasnya sama anak-anak. Direkatkan dengan luas yang sama dan juga kebetulan panjangnya ini juga sama. Ya. Nah, dengan demikian persamaannya seperti ini, 2 kali 90 min T ya. 1 T min 0, ini dikalikan 180 min 2T sama dengan T ya. Oh ya, ini 2 kali min T min 2T, lalu di sini T karena 0 ini ya. Jadi 180 sama dengan 3T, lalu T-nya 60 derajat. Jadi suhu di sini sambungannya adalah 60 derajat Celcius. Seperti itu. Contoh nomor 2. Sebuah jendela kaca memiliki ukuran panjang 200 cm, lebar 150 cm, T-nya 6 mm. Bersuhu 30 derajat Celcius pada permukaan luarnya. Jika suhu pada permukaan dalamnya 20 derajat Celcius dan koefisien konduksi kaca A, ini anggaplah A ya, kalori per meter sekon Kelvin. Berapakah jumlah kalori yang masuk tiap menit melalui jendela tersebut?
Ya, jawabannya ini panjang 20 cm, 200 ini ya, kurang 0. Ya, 200 jadi 2 meter, lebarnya 150 cm, 1,5 meter, lalu A adalah panjang kali lebar 3 ya, 2 kali 1,5, 3 meter persegi, kemudian tebal ya, jendelanya itu tebalnya, jadi nanti kalori itu berpindah menuju ke tebalnya, sedangkan luasnya adalah panjang kali lebar ini, tebalnya itu menjadi L-nya ya, 6 mm, 6 kali 10 pangkat min 3 meter. Ini sebagai L-nya. L panjang nanti jarak dari dalam keluar ya. T-nya waktu, T kecilnya 1 sekon. Bukan 1 sekon ini ya, 1 menit. 1 menit tadi soalnya kan 1 menit. 1 mnt ya, ini tiap menit ya, 60 sekon. Nah, masuk ke rumusnya Q per T yang tadi ya, Ka delta T, nah ini lebih per L ya, tadi kan ada rumus Q per T sama dengan Ka delta T per L untuk konduksi ini. Ya, jadi di sini A, K-nya A, lalu ini 3 kali 10, 3 A-nya, lalu delta T-nya 10 dari 30 menjadi 20 atau 20 menjadi delta, itu tidak ada minnya ya, 10, lalu L-nya 6 kali 10 pangkat min 3 ya, jadi 3A 10 pangkat 5 kalori atau 300 kilokalori, 300 A kilokalori ya. Lanjut ya, nomor 3, sebuah benda hitam sempurna maksudnya ya, pada suhu 270 nih, 270 derajat Celcius memancarkan energi sebesar R Joule per sekon. Ini berarti 27 ya, bukan 270, 27 derajat Celcius. Benda hitam tersebut dipanasi hingga suhunya menjadi 300, ini belum dinaikkan anak-anak, mohon maaf. Nah, ini 327 derajat Celcius, jadi suhunya dari 27 menjadi 327 derajat Celcius. Berapakah energi yang dipancarkan setelah dipanaskan? Jawabannya ini T-nya, jangan lupa ya, rumus di dalam fisika kalau ada T besar ini harus jadikan Kelvin. 27 derajat Celcius menjadi 300 Kelvin. Kemudian yang kedua ini menjadi 327 derajat Celcius menjadi 600 Kelvin. Ya, kita lihat rumusnya, W ini energinya adalah E to T pangkat 4. Jadi W sebanding dengan T pangkat 4. Ini kesimpulannya ya. Jadi W2 per W1 T2 pangkat 4, T1 pangkat 4, W2 per R, ini kan nilainya R tadi nih, sama dengan 600 per 300 pangkat 4. Ini setengah 2 per 1. Jadi di sini W2 per R 2 pangkat 4, W2 nya adalah 16 R ya. Sampai sekian dulu pembahasan materi kali ini anak-anak, singkat tetapi padat ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sehat selalu dan jangan lupa pesan ibu 3M.